Salam sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Ngasih Dua, yaitu ngobrol asyik tentang infertilitas dengan tema peran sperma dalam infertilitas. Apakah suara saya terdengar, dokter? Agak putus-putus tadi. Agak putus-putus ya? Cek, cek. Sebentar, dok. Jadi enggak apa, lanjut. Baik, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang peran sperma dalam infertilitas. Namun sebelum itu, tidak hanya Dokter Henry, pada sore hari ya dok, ini spesial sekali. Pada sore hari Dokter Henry menyampaikan materi, namun kalau misalnya mau ada pertanyaan seputar infertilitas wanita, bisa ditanyakan saja karena akan ada dua patah kata dari Dokter Maya Sri Kamarukmi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertility. Kepada Dokter Maya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sore ini kita di Ngasih Dua ya, sesuai dengan yang awal kemarin komitmen kita bahwa semoga apa yang kita share untuk ilmu-ilmu supaya semuanya para pejuang dua garis juga mengetahui bahwa infertilitas itu tidak hanya dari pihak wanita, tetapi yang selama ini adalah kurang diperhatikan adalah dari pihak pria. Makanya sore ini kita akan dokter andrologi kita dari Signum Dr. Henry, konsultan fertilitas andrologi akan share bagaimana peran sperma dalam penanganan infertilitas. Untuk menyingkat waktu, monggo Dr. Henry bisa berbagi ilmu dengan kita. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir untuk bisa ngobrol asik aja. Jadi nggak resmi-resmi banget. Kita akan coba. Ini saya share screen dulu ya. Atau Mbak Dr. Mila yang mau share screen? Dari dokter ke Bapak ya dok? Oke ya, oke. Ini. Oke, bismillah. Jadi saya mungkin topiknya ringan aja. Jadi peran sperma dalam infertilitas. Jadi sperma ini kan memang memang dari pria ya, dari pria yang akan memproduksi sperma. Oke, jadi mungkin sedikit kita akan coba menjelajahi faktor dan solusinya ya. Bagaimana? Suaranya cukup jelas ya, Dokter Mila? Jelas dokter, jelas. Jadi mungkin kembali sedikit awal, apa sih infertilitas itu? Jadi infertilitas itu sebenarnya kalau kita sudah nyebutnya sebagai ketidakmampuan pasangan untuk hamil setelah 1 tahun hubungan seksual yang rutin ya tanpa kontrasepsi.
Jadi kalau dia LDR mungkin ketemunya sebulan sekali, sebenarnya itu juga belum bisa dibilang langsung bahwa itu sudah rutin ya, ataupun pakai KB. Kemudian faktor pria di sini, kalau kemudian kita baca di gambar di grafiknya ini, memang kita di pria dan wanita itu hampir sama, 40%-an sampai 50% itu bisa dari pria, bisa dari wanita. Seperti itu. Nanti kita sambil diskusi ya. Jadi bisa penyebabnya bisa perempuan, bisa laki atau keduanya. Penyebabnya apa sih yang ganggu sperma itu? Mungkin kita memudahkannya itu kita lihatnya dari ini mungkin penyebab infeksi kita membagikan sebelum testis, testis sudah. Jadi mungkin kalau eh, testis itu ada di buah zakar atau telurnya ini ya. Jadi kalau testis itu buah zakar, kemudian testis itu ke pabriknya sperma. Di sini buat sperma. Jadi kalau sebelum ke testis, kemudian kita di testis sendiri sama setelah dari keluar dari testis ini. Jadi kita baginya supaya memudahkan kita mengingatnya. Oke, jadi kalau testis ya sebelum testis. Jadi untuk sebelum testis tentu kita bisa lihat kira-kira bisa kenapa kok bisa bisa aja mungkin kita lihat dari eh, apakah benar suami istri ini rata-rata hubungan seminggu berapa kali ya ataupun sebulan berapa kali. Jadi mungkin tentunya kita tahu bahwa untuk wanita itu hanya untuk masa subur dalam satu periode dari haid ke haid itu hanya satu kali 24 jam. Jadi andai kan hubungannya tidak pas di masa suburnya tentu akan tidak akan terjadi gangguan kesuburan juga. Jadi itu yang makanya kalau hubungan bisa rutin baik itu sebelum masa subur, setelah masa subur itu nanti bisa tentu lebih banyak kemudian terjadi keberhasilannya. Kemudian juga bisa dari kemampuan ereksinya. Ereksinya bagaimana? Bagus apa enggak? Jadi nanti sejak awal nikah maupun setelah dalam perjalanannya, kalau ereksi sebagai alat ya untuk penis untuk membuat dia untuk bisa memasukkan mengirim sperma ke dalam vagina. Dan vagina harapannya bisa nanti masuk ke dalam kandungan. Kemudian selain ereksi juga nanti pada itu adalah ejakulasinya dilihat. Ejakulasinya itu bagaimana? Jadi ada nggak keluar sama sekali ya, walaupun cairannya udah kayak dia udah merasa orgasme, tapi nggak keluar eh, cairannya. Jadi itu bisa kita nyebut anejakulasi. Kalau kayak gitu mungkin jelas nggak ada spermanya, jadi tentu akan mengganggu, nggak bisa terjadi kehamilan. Atau ekstrim ejakulasi dini. Jadi ekstrim itu dia mungkin baru cumbuan aja dia sudah keluar udah ejakulasi. Jadi belum sampai dia masuk eh, ke dalam ke dalam vagina atau ke dalam masuk ke dalamnya itu sudah langsung ejakulasi. Kemudian ada juga ejakulasi ekstravagina. Jadi keluarnya itu di luar vagina terus, jadi nggak bisa masuk. Jadi karena terlalu cepat ejakulasinya atau seperti itu. Ada lagi hipospadi. Hipospadi itu eh, gangguan dari uretra ataupun saluran keluar kencing itu yang masih ada di ujung dari kepalanya penis ya, di ujung dari situ itu dia bisa ada di bawahnya. Bawahnya mau dari di bagian bawah kepala penis, di bawah lehernya, mau di batangnya, bahkan di pangkal dari penis yang lebih ke arah perineum, lebih ke arah ke tubuhnya itu. Jadi bisa sampai di sana. Kalau seperti itu, memang ejakulasinya tentu nggak bisa masuk dengan baik tentunya kan jadinya. Kemudian ada lagi retrograde ejakulasi. Jadi ejakulasinya itu dari penis, dari kantong kantong kantongnya sperma harusnya keluar ke penis, tapi dia nggak masuk ke penis, tapi balik ke kandung kencing. Retrograde kembali, kembali ejakulasinya dia nggak sampai keluar, dia masuk lagi. Itu yang bisa juga. Kemudian testis, kalau di testis sendiri penyebabnya bisa karena seperti penyakit sistemik, jadi pada orang-orang yang sakit diabetes ya, TBC, fibrokistik ya, fibrokistik disease, ini biasanya penyakit turunan. Jadi semua terjadi jaringan ikat, jadi testisnya itu jadi kayak hanya jaringan ikat aja, di dalamnya nggak ada isinya. TBC juga bisa menyebabkan infeksi, rusak
merusak jaringan dari testisnya. Nah, gangguan neurologi ya tentunya kalau membuat dia nggak bisa ereksi dengan baik maupun nggak berkembang. Kemudian bisa juga orkitis. Orkitis itu jadi radang di testis atau di telurnya itu dia menjadi bengkak. Itu penyebabnya biasanya virus. Virusnya itu biasanya sama dengan virus yang di eh, parotitis atau di gondongan kalau orang bahasa Jawa karena di lehernya itu bengkak, di bawahnya telinga kanan kiri itu membengkak, badannya panas. Itu parotitis atau radang di kelenjar air liur. Kemudian dia virusnya sama dia kalau dibiarin menjalar juga ke testisnya. Jadi testisnya ikut bengkak. Pada saat itu dia sakit di parotitis juga. Itu karena mams, mams itu yang kayak gondongan tadi. Kemudian atau memang orkitis karena penyebab lain, tesisnya radang tesis ini mungkin karena orang eh, penyakit menular seksual ya, mungkin karena kencing bernanah, kemudian dibiarin dia menjalar ke testisnya menjadi orkitis juga. Atau torsio testis, jadi testisnya itu meluntir. Ini karena bawaan dia itu agak longgar dan terlalu banyak. Pada saat tertentu dia kayak terpuntir telurnya ini di dalam itu biasanya sakit sekali. Orangnya itu emergensi banget, dan itu langsung harus segera dioperasi. Kalau terpuntir ini dibiarin nanti dia menyebabkan pembuluh darahnya yang ke arah testis itu menjadi tersumbat sehingga testisnya akan menjadi rusak. Jadi karena nggak ada perfusi ataupun nggak ada aliran darah yang ke sana. Selain nyeri sekali. Kemudian trauma testis yang testisnya kebentur yang cukup parah, jadi nggak sampai eh, bengkak maupun sampai hematom, bahkan pendarahan di dalam testisnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya kebentur biasa, tapi lebih keras lagi sampai ada perlukaan di dalamnya. Kemudian letak testis, mungkin ada bisa diamati juga kadang-kadang ada testis itu buah zakar yang letaknya itu nggak mesti di kantongnya, tapi dia akan naik ke atas, entah itu di ujung dari kantongnya atau bahkan di selakangan, jadi di atas di luar dari testis. Bahkan sampai waktu si orang ini tidur gitu, testis itu masuk ke dalam, enggaknya nggak ada di luarnya, nggak di kantongnya itu. Jadi kalau seperti itu kan testis jadi nggak bisa berfungsi dengan baik karena dia ketekan atau kepanasan. Kemudian gangguan penurunan testis, ya, seperti salah satunya itu tadi, jadi gangguan bawaan, maaf. Jadi testisnya itu nggak bisa nurun dengan normal. Memang pada saat masih dalam janin, testis itu letaknya di di atasnya di perut. Kemudian pada saat dengan berjalannya waktu, testis itu akan turun terus sampai masuk ke kantongnya testis itu. Nah, pada saat gangguan dari penurunannya ini, entah karena hormonnya pada saat itu kurang atau apa, testisnya nggak bisa turun masuk ke dalam kantongnya, kantong testis, sehingga dia nyangkut di entah masih dalam perut maupun di selakangan tadi. Kemudian bisa juga di hernia. Tidak ada hernia itu jaringan di dalam perut, yang entah itu dari peritoneum ataupun selaput perut, ya, ataupun ususnya sendiri yang masuk ke dalam kantongnya dari testis itu. Jadi testisnya jadi membesar sekali. Jadi sehingga testisnya ketekan, ya ketekan itu karena ada usus, ada dari omentum ataupun dari kantongnya selaputnya perut itu yang menyebabkan nekan si testisnya jadi kepanasan, bahkan mungkin saluran yang di ujung atas itu juga ketekan sehingga buntu. Bisa seperti itu. Kemudian dermatitis di kantong testis. Nah, ini kadang-kadang nggak disadari. Biasanya dermatitis ini kayak reaksi alergi yang berjalan mungkin cukup lama. Jadi di kantong testisnya itu menebal ya. Itu macam gatal, cuma karena gatal setiap hari kadang-kadang dia merasa kayak biasa, bahkan keluarnya kadang alergi sama keringat ya. Kalau kena keringat baru gatal. Sebenarnya bukan karena keringat, tapi pada saat dia keringat gatal itu berarti sudah ada keradangan yang menyebabkan ada mikrolesi ataupun luka yang kecil yang ada eh, di keradangan dari kantong testisnya itu, yang karena air terasa kayak celgit-celgit gitu, perih-perih gimana gitu. Dan kalau gitu biasanya kantong tesnya udah kayak tebel gitu, membesar dan menebal, itu membuat tesnya menjadi kayak kepanasan karena kantongnya tebel banget. Kemudian dari pengobatan seperti kemoterapi ya, kemudian hormon-hormon ya, hormon pada biasanya pada yang paling sering itu pada orang-orang yang ikut fitness ataupun yang
pakai doping sehingga dikasih obat-obat untuk memperbesar ototnya, mempercepat pertumbuhan ototnya supaya lebih kekar, lebih dempal gitu ya. Itu kasih hormon. Nah, hormon itu akan mengganggu hormon testosteron dari testisnya. Kemudian kortikosteroid atau obat-obatan alergi yang kalau kortikosteroid ataupun karena pemakaian yang terus-menerus eh, dia akan mengganggu produksi dari hormonnya, jadi akan mungkin menurun. Obat-obat epilepsi, obat-obat yang kejang itu juga membuat eh, perintah produksi ke testisnya juga akan menurun. Ya. Kemudian obat-obat penenang seperti itu juga membuat spermanya menjadi tenang, jadi nggak kurang bergerak ataupun nggak bergerak dengan baik. Kemudian ada lagi varikokel. Varikokel itu kayak varises tapi di testis. Jadi kayak mungkin di gambar di sebelah ini yang kayak ada pembuluh darah melebar ini, itu yang kita nyebut varikokel. Memang gradenya ada satu, dua, atau tiga. Kalau seperti yang di gambar kelihatan dari luar ada kayak urat-uratnya ini, berarti ini sudah grade 3. Kalau grade 2 dari luar nggak kelihatan urat-uratnya ini, tetapi waktu diraba dia terasa banyak, kita megang seperti banyak urat-uratnya ini kalau bahasa awamnya. Kalau grade 1 sama nggak kelihatan dari luar, tetapi pada saat dia disuruh ngeden gitu, baru terasa ada pelebaran dari pembuluh darah yang ada di sini. Itu grade 1. Kemudian yang pembagian berikutnya ini setelah testis. Jadi dari sebelum testis ini setelah testis. Setelah testis ini bisa aja mungkin setelah dari testis kan ke arah saluran keluar ke arah penis. Jadi pembedahan. Mungkin memang sumbatannya di saluran keluar dari uretra atau saluran kencingnya di sumbatan di arah sana. Kemudian pernah hernia tadi yang menekan saluran keluar dari sperma. Prostatnya ini karena letaknya di pangkal penis, dia juga bisa menghambat atau menyumbat saluran keluar spermanya. Kemudian vasektomi yang mungkin pernah dipotong saluran keluarnya tadi, menyebabkan spermanya nggak bisa lewat lagi dengan baik. Kemudian pernah tes, jadi tesnya nggak turun tadi. Jadi karena habis operasi, tesnya diturunkan, karena nggak bisa maksimal turunnya, dia nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi bisa uh, ke, ya posisi masih belum masuk di kantongnya. Kemudian infeksi saluran kencing, seperti tadi, saluran kencing ini bisa macam-macam penyebabnya, baik itu yang biasa ya, maupun karena penyakit menular seksual. Jadi karena kencing, saluran kencing yang mungkin kayak awalnya kayak orang kurang minum atau apa ya, tiap kali kencing perih gitu ya. Misalnya akhirnya infeksi. Nah, infeksi itu penjelasan dari infeksi saluran kencing ini menjadi ke saluran kesuburan. Ini menyebabkan saluran kesuburan juga bisa tersumbat. Tersumbat kalau masih baru, mungkin insya Allah masih bisa diobati. Kalau sudah lama, dia sudah timbul jaringan ikat, itu agak susah. Karena sudah tersumbat, jaringannya nutup. Kemudian ada penyakit menular seksual ya, seperti sifilis, chlamydia, GU, jadi pada kencing nanah itu juga bisa bisa mengganggu. Kemudian eh, bentar. Hmm, Epididymitis. Jadi epididymitis itu adalah epididymitis itu adalah saluran keluarnya dari testis, dia akan epididymitis menuju ke kantong sperma. Nanti kan sudah keradangan bisa karena macam-macam tadi, bisa menular seksual, bisa karena infeksi saluran kencing yang menjalar ke saluran keluar dari sperma ini. Itu kemudian retrograde ejakulasi yang tadi waktu ejakulasi spermanya masuknya itu ke kantong kencing. Jadi kembali harusnya dia keluar masuk ke penis, dia balik ke kantong kencingnya, kantong kencingnya itu. Kemudian ada lagi imunologis, jadi antigen antibody. Jadi ini reaksi dari tubuh karena mungkin pernah terjadi kontak antara sperma dengan darah dari si istri. Jadi mungkin si pernah tidak sengaja hubungannya pada saat itu si istri mau haid atau haid yang belum bersih. Pada saat mau haid karena pembuluh darah sudah ada yang pecah di dalam kandungannya, kemudian saat itu ada hubungan sperma yang masuk ke dalam kandungannya walaupun kandung belum darah sampai keluar, pembuluh darah yang pecah tadi yang dengan kontak dengan sperma
darah dari istri tadi akan mendeteksi menemukan antigen atau barang asing, sehingga tubuh istri langsung membuat antibodi terhadap sperma tadi, ya. Dianggap sebagai benda asing tadi. Dia membuat anti terhadap tubuhnya, sehingga pada saat pertemuan berikutnya, pada saat hubungan berikutnya, si istri pada hubungan, sperma tadi waktu masuk kena cairan vagina maupun tubuh istri langsung membuat anti terhadap barang tadi. Tubuhnya sudah banyak memori tahu ini ada benda asing, ini harus dimatikan gitu. Jadi itu juga bisa. Jadi mungkin juga akan mengganggu, sperma belum banyak tapi akan tetap mati waktu begitu masuk ke dalam vagina, masuk ke kandungan, dia dimatikan oleh sistem pertahanan tubuh dari si istri. Kan dari itu mungkin kalau kita ingat sunnah Rasul juga pada saat istri haid jangan dikumpulin. Salah satunya kalau secara medisnya memang dia akan bisa timbul reaksi antigen antibodi dari tubuh istri terhadap sperma yang mengganggu sumbernya tadi. Jadi untuk gambaran aja bahwa sekarang ini sperma analisa yang kalau pada saat setiap pasien datang dengan penyakit tadi kan kita lihat dulu gimana spermanya, gimana untuk proses sperma itu ada standarnya yang dikeluarin dari WHO, memang yang mulai dari tahun 95, tahun 2000, 2010, yang terakhir memang 2020 sebenarnya sudah ada juga 2021, tapi nggak beda dengan 2010, beda. Jadi nggak beda, makanya yang saya tuliskan yang ini. Jadi kalau dulu volumenya itu paling nggak 2 cc, tahun 2000 2 cc, sekarang udah 1,5 cc dianggap cukup. Konsentrasinya kalau dulu minimal 20 juta per cc, sekarang yang tahun 2010 ini 15 juta per cc dianggap cukup. Motilitas juga begitu. Motilitas dulu yang sangat baik dan baik itu harus 50%. Dengan berjalannya waktu sekarang tahun 2010 udah 32% sudah dianggap cukup untuk membuai. Memang ada penurunan dari kualitas sperma manusia dari tahun ke tahun. Bentuknya juga begitu. Pada tahun 295 standar bentuk yang normal itu 50% baru kita sebutnya normal. Tahun 2000 sudah keluar dari WHO yang 15% sudah dianggap cukup. Bahkan yang sekarang 2010 sampai 2020 itu sudah 4%, itu juga sudah relatif dianggap cukup. Kemudian imunologis pokoknya harus di bawah 50%. Ini sedikit mengapa sperma itu penting ya. Sperma itu sebab dia membawa faktor genetik ya untuk pembuahan. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah, di yang kepalanya sperma ini di dalamnya ada nukleus atau dia nanti membawa faktor genetik yang merupakan pembawa sifat dari bapaknya untuk nanti calon anaknya yang ada dalam intinya di kepala sperma itu. Kemudian dari ini kepalanya itu yang membawa materi genetik, di atas depannya itu juga kayak ada nyebut akrosom, itu enzim yang tugasnya nanti akan untuk menembus lapisan kulit dari sel telur. Jadi ini tapi yang biasanya satu sperma nggak cukup. Biasanya ada satu sperma nanti menembus itu mungkin belum sampai tembus. Dia sudah habis akrosom, nanti akan dibantu sama temennya lainnya, akan dibantu seperti itu. Jadi agar kalau dibilang satu sperma cukup, itu kalau sudah membuahi dari intinya, tapi untuk masuk ke dalam inti dari sel telur untuk menembus kulitnya perlu banyak sperma, perlu banyak akrosom yang untuk membantu, saling membantu dari sperma tadi untuk melubangi dari kulit dari telurnya tadi. Jadi mungkin perlu beberapa sperma, kan beberapa ratusan bahkan ribuan ratusan ribu dari sperma untuk membantu sama-sama. Supaya setelah tembus kulitnya, begitu ada satu sperma yang untuk nanti membuahi sel telur dan nempel kepalanya, sperma itu nempel ke inti dari telurnya, dia akan membuahi langsung seperti otomatis, jadi kayak saklar positif negatif itu, sperma yang ada di kulit dari telur tadi langsung akan menjadi mati, nggak bergerak. Jadi ketika besar Allah, jadi yang bisa menembus memang setelah memang satu, karena uh, yang kalau semakin banyak nanti kan gap materi genetiknya tentu nggak normal kalau terlalu banyak sperma di dalam. Jadi itu akan menjadi spermanya lebih dari satu yang masuk, biasanya nggak bisa berkembang dengan baik karena kromosomnya tidak lagi menjadi 46 tetapi bisa menjadi lebih sampai
79, 23 jadi sampai 69. Jadi itu juga tentu nggak normal. Kemudian pergerakan sperma diperlukan untuk mencapai sperma. Jadi pergerakan sperma itu yang ekor ini sebenarnya dia itu adalah seperti baling-balingnya, dia itu muter. Pergerakan telur ekor ini digerakkan atau namanya aksonema di dalamnya itu digerakkan oleh ada di lehernya dari sperma ini. Ada di situ di bagian tengah ini ada lehernya ini ada mitokondria. Mitokondria itu jadi untuk bergerakan dari motor dari si sperma tadi. Mitokondria tadi yang menggerakkan ekor tadi supaya jadi sperma itu bergerak dengan baik. Jadi makanya diperlukan kepalanya bagus karena di situ ada intinya untuk bergerakannya perlu mitokondria atau leher yang cukup dan tentunya ekornya juga yang lurus. Kalau ekornya bengkok atau patah gitu dia nggak bisa bergerak dengan baik. Bentuk sperma atau morfologi berpengaruh pada kemampuan fertilisasi karena kalau bentuknya dengan ekornya tadi patah dia nggak bisa bergerak dengan baik, lehernya dia kan mitokondria banyak rusak atau masih ada sitoplasma di dalamnya, lehernya itu juga nggak bisa membuat sperma bergerak dengan baik. Apalagi kalau sperma kepalanya rusak, oleh karena dia pun bisa membuahi, tapi kalau nukleusnya rusak dia nggak bisa berkembang, nggak bisa membelah setelah itu. Ataupun membelah nanti akan keguguran di tengah jalan. Jadi karena secara genetik nggak bagus. Ini mungkin lebih tajam lagi. Jadi bagaimana sperma untuk infertilitas sumber perahan ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi fungsinya kalau di kepala sperma tadi ini mengandung materi genetik ya dan dalam DNA-nya ini ada kromosom yang diperlukan untuk fertilisasi. Pengaruhnya pada fertilitas, abnormalitas bentuk kepala sperma. Jadi terlalu kecil, terlalu besar, atau lonjong, atau bentuk lain tidak normal, mengganggu kemampuan dari sperma untuk menembus sel telur. Jadi itu juga bisa. Maaf ya. Jadi mengganggu kemampuan sperma untuk menembus sel telur kalau ada kayak kromosomnya maupun kepalanya ini tidak bagus bentuknya. Kerusakan fragmentasi DNA di dalamnya tadi, dalam kepala sperma, dan menyebabkan fertilisasi yang gagal. Jadi pada embrio yang tidak, jadi embrio tidak sehat. Jadi karena secara genetik kromosomnya nggak normal. Jadi bisa nggak membelahnya dengan baik maupun tidak bisa berkembang. Jadi bisa berkembang atau keguguran seperti itu. Atau paling tidak ada kecacatan. Jadi nanti kenapa DNA rusak, nanti akan saya jelasin lagi. Kemudian tadi badan yang di dalam kepala sperma itu ada akrosom tadi. Akrosom ini adalah enzim yang di kepala sperma tadi, yang di kepala ujung kepala sperma ini. Jadi ada lapisan enzim tugasnya itu untuk menembus lapisan pelindung sel telur tadi. Ya. Jadi dia nanti kayak melunakkan dari kulitnya sel telur tadi sehingga supaya bisa ditembus. Jadi kulitnya telur itu macam-macam, ada yang tipis, ada yang tebel di bawaan orang masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi makanya nggak bisa satu sperma bisa langsung dari luar sampai bisa nembus habis. Biasanya jarang sekali bisa seperti itu. Kecuali bawaannya sudah tipis dari kulitnya ini. Kulit dari telurnya. Kemudian pengaruhnya kromosum tidak berkembang dengan baik. Jadi kalau dia rusak, menyebabkan sperma gagal membuahi sel telur. Meskipun hasilnya bagus mencapainya. Jadi dia bisa hanya nempel aja di kulitnya tapi nggak bisa menembus. Nembus mungkin juga nggak bisa tembus, nggak bisa sampai kena intinya itu juga bisa. Kemudian tadi juga yang di leher sperma, ya, di leher sperma tadi itu di situ sebagai penghubung antara kepala dan bagian ekor ya, mengandung struktur penting untuk pergerakan sperma. Struktur penting itu adalah mitokondria tadi ya, sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Jadi nanti membuat sperma tadi aksonemanya itu bisa muter kayak bergerak kayak baling-baling gitu. Kemudian pengaruhnya tentunya kalau untuk kontranya atau energinya nggak ada, tentu apakah lehernya terganggu berkah spermanya. Karena tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang menuju sel telur. Jadi tidak bisa membuahi sel telur. Kemudian ekornya sendiri ya,
memberikan daya dorong ya. Jadi dia seperti muter kayak baling-baling sekali lagi. Jadi kalau seperti terlalu pendek atau bengkok atau tidak ada, tentunya nggak bisa, sperma tadi nggak bisa bergerak menuju ke sel telur ya. Sperma tidak bergerak dengan baik, tidak dapat mencapai sel telur. Jadi tentunya akan uh, dia hanya di vagina aja. Jadi nggak sampai masuk ke dalam kandungan. Hmm. Jadi nanti pada saat pemeriksaan sperma tadi dari standar yang dibuat WHO nanti akan muncul eh, hasil seperti ini. Bisa tulis nanti oligozoospermia. Jadi oligozoospermia. Jadi ini tulisannya kurang sedikit. Oligozoospermia itu kalau jumlah sperma yang kurang dari normal. Jadi konsentrasinya kurang normal. Tadi kalau sudah sekarang kan harusnya 15 juta per cc. Atau total minimal 39 juta per ejakulasi. Ini nggak sampai 15 juta dari per cc, kita nyebutnya oligozoospermia. Jadi oligo itu konsentrasinya kurang dari normal. Kemudian astenozoospermia. Asteno itu kalau gerakannya atau motilitasnya tadi yang gerak bagus tadi harusnya kan 32%. Dia nggak nyampe 32%. Itu yang kita nyebutnya asteno. Kemudian teratozoospermia. Jadi terato itu bila bentuknya yang abnormal, bentuk normalnya yang normal eh, kurang dari 4%, kita nyebutnya terato. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi dari tahun ke tahun ada penurunan dari sperma tadi ya. Penurunan dari sperma tadi itu yang menyebabkan eh, kualitasnya ya memang. Jadi di situ kan bisa dari dulunya 50 juta turun 20 sekarang jadi 15 juta per cc. Jadi memang memang adanya kayak polusi, kayak pola hidup kita yang sudah makin kurang bagus sehingga kualitas sperma pun juga menurun. Kemudian yang kondisi ketiga juga ada azoospermia. Azoospermia itu jadi tidak ditemukan sperma atau benih sama sekali dalam ejakulasinya. Jadi di ejakulasi itu ditamu dianalisis tidak ditemukan benih, jadi hanya cairannya tok yang ada. Itu walaupun setelah itu desentrifus ya desentrifus nanti kalau ketemu ada ternyata ada yang ketemu dan mati dan nggak banyak bisa kita nyebutnya necrozoospermia dan hanya mungkin sperma mati aja. Tapi kalau nggak temu kita nyebutnya azoospermia. Walaupun yang diejakulasikan ada, yang dikeluarkan ada, banyak juga bisa tumpah dari vagina tetapi benihnya nggak ada. Itu yang aso. Kemudian gangguan DNA fragmentasi. Jadi tadi kerusakan pada DNA spermanya yang mempengaruhi kualitas embrio. Jadi DNA-nya yang rusak ini mungkin beberapa penyebabnya nanti kita bahas. Jadi DNA sperma ini DNA fragmentasi memang bisa dicek juga ada tambahan. Jadi bahannya bukan hanya sperma analisa saja. Sekarang dari penelitian memang DNA sperma itu juga termasuk faktor yang cukup pengganggu yang cukup besar. Jadi kelihatannya kayaknya normal semua dari analisis sperma normal, ternyata DNA sperma yang rusak. Itu juga mengganggu. Jadi kerusakan DNA fragmentasi itu kerusakan pemutusan putusnya rantai DNA yang kayak helix itu dia nggak nyambung dengan baik ya dengan di spermanya. Jadi itu bisa dilihatnya dengan cara pemeriksaan dari DNA-nya. Kondisi ini terjadi ketika integritas DNA yang dibawa oleh sperma terganggu ya, yang dapat mempengaruhi kemampuan sperma untuk membuahi tadi, membuahi sel telur secara efektif atau menghasilkan embrio yang sehat. Jadi dia mungkin sperma bisa mengantar sampai masuk ke membuahi sel telur nanti setelah dibuahi ternyata DNA nggak bagus, dia nggak bisa uh, berkembang si embrionya ini nggak bisa berkembang. Jadi terjadinya bisa karena stres oksidatif. Jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh. Radikal bebas dan merusak struktur DNA sperma tadi. Radikal bebas itu sebenarnya mulai dari kayak polutan, kayak mungkin pada orang-orang yang rokok yang tidak tahan rokok ya, alkohol, bahan kimia yang terhirup pada orang yang nggak tahan ya. Eh, Terlalu sering kepanasan di daerah testis itu. Makanan-makanan juga bisa ya, makanan-makanan yang banyak pengawetnya, banyak perasanya,
Ya kemudian seperti itu akan mengganggu timbul radikal bebas, dan kalau tubuh kita tidak bisa mengatasi, antioksidan kita kurang, radikal bebas tidak akan merusak sampai ke spermanya. Sebenarnya kalau bisa itu bisa dianggap sebagai deteksi dini. Jadi beberapa kasus kalau sperma terganggu, radikal bebasnya terlalu tinggi dalam tubuh, sebenarnya dia juga bukan hanya merusak sperma, dia juga merusak fungsi tubuh yang lain. Jadi seperti fungsi-fungsi liver, fungsi ginjal, fungsi itu kalau dibiarkan dia akan juga terganggu. Dan makanya bisa deteksi dari situ, harus segera di pola hidupnya diperbaiki. Kemudian infeksi atau peradangan. Jadi infeksi peradangan ini di saluran dari reproduksi tadi akan timbul radikal bebas yang merusak DNA sperma. Jadi kayak orang yang infeksi entah dari hubungan seksual, penyakit hubungan seksual, ataupun karena sering infeksi di saluran kencing. Jadi sering infeksi karena ya mungkin sepele, mungkin kurang minum, karena dibiarin kurang minum sehingga uh, menjadi mudah infeksi. Varikokel juga bisa menyebabkan radang bebas. Varikokel itu adanya suhu skrotum yang meningkat akibat varikokel. Jadi varikokel kan seperti varises ya. Varises yang di testis, varises itu kalau di luar, mungkin kalau dari kaki yang paling kelihatan di lutut belakang atau di kaki, itu ada pembesaran dari pembuluh darah. Pembesaran pembuluh darah ini eh, dia akan melebar, pembuluh darah yang melebar atau membesar. Pembuluh darah itu kan panas, panas dari eh, pembuluh darah ini itu juga menyebabkan spermanya kepanasan yang di darah testis itu juga bisa menyebabkan mati, maupun karena itu sebenarnya darah kotor yang harusnya dia dicuci ke ginjal dan masih terkumpul di darah testis, itu juga menyebabkan antioksidannya banyak sehingga dia merusak DNA dari sperma tadi karena dekat masih. Kemudian paparan toksin atau radiasi, jadi bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, mungkin eh, kayak gampang hati-hati dengan kan di kayak bahan bakar kayak bau bensin yang sering, bau solar, bahan-bahan kimia yang lain, radiasi, radiasi juga bisa. Jadi itu bisa mengganggu. Ataupun kayak di toko emas ada bau bau asam air kerasnya, itu juga bisa menunjukkan gangguan kerusakan DNA-nya. Begitu juga pada untuk usia, fermentasi DNA lebih umum pada pria yang lebih tua karena proses regenerasi sperma menjadi kurang efisien. Jadi pertumbuhan selnya, regenerasi selnya sudah makin menurun dengan kemampuan usia. Tapi pun tidak hilang sama sekali, tetapi dia sudah mulai ada penurunan. Gaya hidup tidak sehat ya, seperti merokok ya. Merokok ini sebenarnya sekarang sudah berkembang. Kalau vape nggak apa-apa ya, sama aja rokok sama vape itu sama, dia akan vape juga akan merusak dari eh, sperma. Jadi karena dia akan menjadi sebagai oksidan, jadi sebagai oksidan mengganggu. Dibilang kalau vape itu herbal, rokok juga herbal sebenarnya. Jadi makanya itu sama aja. Jadi karena itu nama anunya, dagangnya aja, jadi supaya orang makin beli. Sebenarnya sama, jadi merusak juga pada orang-orang yang nggak tahan rokok, alkohol ya. Kurang tidur juga ya, kurang tidur itu kan menyebabkan pada saat dia harusnya orang normal bisa tidur paling nggak minimal 6 jaman, dia dengan tidur karena entah karena kesibukannya atau karena kebiasaan main game sampai pagi-pagi jam 1 jam 2 gitu ya. Itu menyebabkan keradangan di daerah eh, dalam tubuhnya yang menyebabkan juga oksidannya meningkat. Jadi kemudian mengganggu sperma juga jangka. Selain mengganggu hormonalnya, kalau kurang tidur itu ada hormon stres, hormon prolaktinnya meningkat, menyebabkan testisnya kurang berfungsi maksimal. Kemudian pola makan yang buruk ya, dan memegang rasio dengan DNA. Jadi seperti tadi, makanan yang banyak pengawet, banyak perasa, ya makanan olahan yang kurang bagus bahan-bahannya, itu bisa merusak DNA dengan cara keradangan tadi, oksidan tadi. Pengaruh pengobatan penyakit, jadi obat-obatan tadi, kemoterapi, itu juga menyebabkan keradangan di testis, di jaringan-jaringan testisnya, ya penyakit kronis juga gitu, dan juga merusak DNA fragmentasi. Kemudian peran DNA fragmentasi dan varietas pria. Jadi kalau tadi ini hampir sama, jadi dari sperma yang sudah terfragmentasi dapat menyebabkan berbagai masalah ya. Seperti gagal fertilisasi karena DNA, sekali lagi sperma dengan DNA fragmentasi seringkali nggak akan membuahi sel karena gangguan genetik tadi. Kualitas embrio yang buruk, jadi
Sperma yang terfragmentasi berhasil membuat sel telur, tapi karena DNA-nya tidak bagus ya, embrionya kualitasnya rendah, nggak ada kecacatan atau apa sehingga mudah jadi keguguran. Ini yang ganggu, tidak bisa nempel ataupun keguguran, tidak nempel di kandungan, ya, implantasi ataupun keguguran dini. Bahkan juga bisa lebih dari dini, mungkin selama 4 bulan, 5 bulan seperti itu juga bisa. Ini karena gangguan dari DNA-nya nggak bagus, kromosomnya nggak bagus. Ya dengan sendirinya kalau misalnya nempel ya perlukan tingkat kehamilannya jadinya menurun tingkat kehamilan keberhasilannya ya. Jadi sehingga pria dengan memiliki tingkat DNA fermentasi yang tinggi cenderung mengalami kesulitan untuk istrinya menjadi hamil ya. Walaupun dengan bantuan teknologi, walaupun dengan bantuan IVF ya, karena kita ya memang harus di dalamnya harus dicek dulu untuk IVF ini jadi supaya lebih bagus. Tapi kalau untuk IVF ya memang dilihat, tapi kalau nggak IVF ya nggak ada sejauh itu. Tapi kalau sekarang udah orang yang sudah eh, kita menjadi pemeriksaan yang rutin di sperma sekarang untuk pasien-pasien yang sudah gangguan infertilitas, eh, walaupun kualitas dari sperma bagus, harus kita lihat DNA spermanya. Kemudian peningkatan risiko penyakit pada anak, ini maksudnya adalah karena genetik tadi, gangguan genetik tadi bisa menyebabkan penyakit genetik ya pada anaknya. Jadi gimana penanganan di fermentasi tadi ya. Sebenarnya hampir sama dengan untuk mempertahankan bentuk maupun gerakan sperma. Jadi gerakan sperma, bentuk sperma maupun DNA sperma itu sama, kita harus menjaga gaya hidupnya. Jadi kalau memang merokok, alkohol ya, mungkin juga paparan bahan kimia, ya, itu harus tiap kali mungkin untuk bapak-bapak yang bekerja yang banyak hubungan dengan bahan kimia, biasanya di kantor sudah disiapin untuk alat-alat untuk safety-nya. Tapi kadang-kadang karena sudah rutin setiap hari merasa nggak ada masalah, kemudian teledor jadi nggak mesti dipakai, jadi merasa nggak apa-apa kok nggak apa-apa. Jadi memang mungkin secara fisik nggak apa-apa, tetapi dia masuk ke dalam peredaran tubuh, masuk nafas, kemudian diserap masuk ke pembuluh darah, bisa mengganggu ke sperma. Merokok itu juga bisa merokok pasif, bisa aktif ya. Aktif maksudnya dia sendiri yang merokok, pasif itu dia nggak merokok, tapi di ruangannya itu dia harus menghirup rokoknya temannya terus. Jadi pada orang sensitif itu juga merusak dari DNA fermentasi maupun bentuk maupun gerakannya sperma. Seperti itu. Kemudian pola makan yang kayak jadi ini untuk supaya mengatasinya, pola makannya juga harus imbang. Jadi banyak buah-buahan, daging yang mengandung vitamin C, vitamin E, selenium, zinc ini untuk mengatasi dari polutan-polutan yang masuk. Ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman bapak-bapak yang nggak suka buah, ada yang orang nggak suka buah, ada yang nggak suka sayur ataupun nggak suka daging, dan seperti itu kadang-kadang di dalamnya itu ada zinc-nya, ada vitamin-vitamin yang diperlukan untuk mengatasi oksidan tadi. Olahraga yang teratur dan manajemen stres, jadi juga bisa mengganggu. Terus teratur itu meningkatkan testosteronnya selain mengatasi eh, oksidan-oksidan tadi yang muncul, antioksidan dalam tubuhnya. Ya. Manajemen stres juga begitu, istirahatnya cukup atau apa ya harus bisa diatasi dengan cara tubuhnya, pola hidupnya harus sehat tadi, cukup cukup istirahat, nggak bang stres jauh, nggak gampang stres ya, stres langsung diselesaikan, nggak dibawa pulang dan lain-lain. Beberapa pengobatan medis juga bisa dilakukan bila ada gangguan varikokel. Varikokel tadi kan dia pembuluh darah melebar. Memang dia dengan obat biasa, obat minum biasanya nggak bisa. Kalau udah varikokel, memang sarannya eh, kalau sudah mengganggu dari spermanya, bentuknya rusak, gerakannya kurang, jadi itu nanti bisa di mengganggu sperma. Makanya disarankan untuk dioperasi. Varikokelnya dioperasi ya. Biasanya pada orang yang grade 2 atau grade 3. Itu dioperasi, ditutup varikokelnya. Kemudian kalau memang karena infeksi, ya kasih antibiotik ataupun antivirus untuk mengatasi infeksinya tadi supaya nggak timbul infeksi dengan mulut orkitis maupun radang pada testis maupun pada salurannya. Eh, Kemudian kalau bisa juga pakai teknologi reproduksi tadi, mungkin dari ITSI, jadi spermanya itu dipilih nanti pada saat ITSI itu intracytoplasmic sperm injection, jadi menyuntikkan sperma langsung ke dalam inti dari sel telurnya.
Nah, untuk menentukan ini kita pada saat itu kita bisa memilih jadi sperma yang bagus ya, nanti lihat dilihat dari kepalanya dengan mikroskop yang pembesaran cukup besar. Kalau memang dia bagus, baru akan kita suntikan, jadi kita pilih. Jadi kita mengurangi resiko kerusakan DNA pada embrio ya. Kemudian juga dengan ada lagi yang seperti bayi tabung IVF ya, in vitro fertilisasi ya, tapi dengan dicek dulu. Jadi yang sudah membelah selnya itu menjadi embrio, sperma disuntikan ke sel telur, dia berkembang menjadi embrio. Embrionya ini kemudian kayak di biopsi, diambil sebagian jaringannya, dilihat DNA-nya bagus apa enggak. Jadi dengan PGS, jadi pre-implantation genetic screening, ini untuk kasus-kasus di biasanya pada IVF bayi tabung ya. Jadi dari embrio disimpan itu bisa dicek untuk gimana kondisi DNA-nya, kromosomnya. Juga bisa dengan beberapa konsumsi antioksidan, jadi suplemen maupun dari buah-buahan ya, supaya tidak terjadi fragmentasi DNA. Ya. Yang paling sering biasanya kalau saya sarankan di buah-buahan yang warna merah, yang dalamnya merah itu biasanya kandungan oksidannya tinggi, oksidannya tinggi, sorry, antioksidan tinggi, sehingga bisa melawan oksidan di dalam tubuh yang masuk. Buah yang merah yang kadarnya tinggi itu yang itu yang diteliti itu biasanya malah yang kayak buah naga yang merah, jambu biji yang merah, tomat itu kadarnya tinggi. Walaupun di semangka juga ada, ya, pepaya ada, manggis mungkin juga ada, dan beberapa obat buah-buahan yang lain yang merah. Oke, jadi ini tadi penyebab penurunan kualitas sperma bisa dari gaya hidup ya, merokok, alkohol, dan lain, yang pola makan yang buruk, kesehatan, bisa dari penyakit menular seksual ya, diabetes, obesitas. Obesitas juga bisa mengganggu ya. Obesitas selain membuat panas di daerah testisnya, dia juga menyebabkan hormon testosteronnya menurun karena lemaknya di perutnya si pasien ini, kalau dia lemak perutnya itu terlalu banyak, testosteron, hormon yang untuk memproduksi sel sperma itu perintahnya itu dari testosteron. Nah, testosteron dibentuk dari lemak perut. Tapi kalau lemak perutnya kebanyakan, lingkar perut lebih dari 90 cm, 90 cm itu berarti sudah kita hati-hati. Biasanya lemaknya kebanyakan. Testosteron tadi setelah jadi testosteron akan dia berubah menjadi estrogen. Itu akan mungkin menurunkan juga kadar kualitas dari spermanya. Lingkungan ya, bisa dari polusi, paparan bahan kimia yang berbahaya. Faktor biologi juga memang usia dan gangguan hormonal. Jadi usia memang kalau laki-laki bukan berarti sebenarnya sperma itu dibentuk, jadi sebenarnya masih bisa, sama bisa tua dia masih tetap bisa produksi. Jadi nggak ada menopause, tapi tentu kualitasnya makin menurun kalau tidak dijaga dengan baik. Ya karena pertumbuhan manusia oksidannya juga tubuhnya makin tinggi, keradangan dalam tubuhnya makin banyak karena faktor-faktor penuaan. Ya, gangguan hormonal juga begitu karena sudah makin menurun kemampuan aktivitasnya, hormonnya makin menurun. Ini seperti tadi diulangi lagi, yang mungkin sedikit tambahkan konsumsi kafein sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Kegemukan tadi pengaruh, kemudian olahraga yang bagus, dan olahraga itu bisa cukup 20-30 menit per hari ya. Itu bisa menjaga kesuburan, jadi itu juga meningkatkan testosteronnya nantinya. Gitu. Tapi kalau terlalu berat malah membahayakan, lebih dari 5 jam per minggu, itu malah hormon stresnya yang naik, produktivitasnya meningkat, mengganggu testosteronnya. Testosteronnya terganggu, produksinya sperma juga menurun. Jadi cukup misalnya yang cukup 20-30 menit, entah itu treadmill, entah itu lari, entah itu sepedaan, entah itu jalan cepat, seperti itu ya. Kemudian juga jangan stres, karena stres itu karena dengan dari faktor-faktor yang di dalam. Oh iya, untuk olahraga, saya sering ditanya pasien, "Dok, kalau sepedaan boleh apa enggak?" Sepedaan, sepedaan sebenarnya masih boleh, nggak ada masalah. Sepedaan itu yang nggak boleh adalah pemakaian celana ketatnya ya. Celana ketat yang seperti orang senam yang membuat supaya testisnya itu jadi ke ketekan, testisnya bisa ketekan, jadi dia malah kerapetan, testisnya nggak bisa naik turun dengan baik, sehingga menjadi kepanasan. Seperti itu. Kalau khawatir kan
tempat duduknya sepeda itu kan kayak tajam seperti ke atas. Mungkin juga memang tempat duduk sepeda seperti, tapi tempat duduk sepeda itu tidak pernah dia membuat testisnya menjadi kebentur langsung ya, karena yang duduk itu kan biasanya kan kena pantatnya, pun kena di pahanya bagian bawah. Itu sudah kontak, jadi nggak sampai mengganggu testisnya. Jadi olahraga sepedaan boleh-boleh, pokoknya jangan pakai celana ketat, itu aja. Oke, ini tadi hanya untuk waktu-waktu yang untuk eh, saran. Jadi yang orang-orang yang pakai shift-shiftan itu juga harus setelah nanti sampai pagi, shift siang, shift malam, harus istirahat dengan baik paling nggak 6 jam ya. Hati-hati dengan tukang yang temperatur tinggi yang di daerah testis ya, kayak mungkin supir yang dia duduk di atasnya mesin dari mobilnya ya, tukang las yang ke tingginya yang dilas itu tinggi dari testisnya itu juga, atau tukang masak kalau dulu mungkin kayak nanti kan duk-duk gitu ya, mie duk-duk nasi goreng itu kan apinya besar gitu ya, besar di bawahnya kompornya supaya cepat matang dan mari dibesarkan sama. Nah, panas dari kompor itu juga ngepas di darah tes, itu juga membuat spermanya juga bisa ikut kepanasan, ikut matang juga spermanya ya. Khawatirnya testisnya juga ikut matang, jadi membuat spermanya rusak. X-ray kalau tidak dijaga dengan baik dia bisa menurunkan. Tapi sekarang sudah ada kewajiban harus memakai detektor ya. Kemudian radiasi HP sebenarnya tidak mengganggu produksi sperma saat ini ya, HP nggak sampai seperti dulu yang mengganggu banget. Dan lagi HP juga nggak di dalam sebelahnya testis juga. Kemudian untuk pestisida juga hati-hati kalau memakai pestisida pada saat panen untuk membunuh serangga dan apa yang mengganggu, itu harus pakai pengamannya, pakai masker ya, pakai sarung tangannya supaya tidak masuk ke tubuh kita. Ya. Kemudian beberapa pekerja pabrik, maksimum itu juga bisa hati-hati, harus pakai pengamannya, maskernya, sarung tangannya, ya, dan lain-lain. Kemoterapi ini kadang-kadang sebuah pilihan yang sulit karena pada kemoterapi biasanya orang-orang sudah harus kanker ataupun yang berat yang harus tidak ada pilihan lain selain kemoterapi yang mungkin jadi studi kemoterapi biasanya testisnya akan fungsinya menjadi menurun. Ya. Biasanya makanya kalau sudah orang yang mau kemoterapi biasanya akan disarankan untuk diambil dulu tes spermanya. Jadi spermanya dibekukan dulu, diambil dulu, dibekukan sebelum diterapi sehingga bisa untuk suatu saat nanti kan dia sudah si sperma tadi untuk bayi tabung. Jadi nanti telurnya istri diambil, sperma yang sudah dibekukan tadi dicairkan, kemudian untuk membuahi sel telurnya juga bisa. Kemudian untuk pekerja-pekerja laboratorium hati-hati dengan kontak dengan ya semacam ether, aseton yang kadang baunya kayak bau alkohol biasa itu kalau sering, nah itu juga harus hati-hati kan bisa kayak orang minum alkohol juga lama-lama kan dia masuk ke saluran nafas kita, masuk ke ujung. Kemudian juga gas anestesi ya untuk di penata maupun dokter yang di perawat yang masuk di ruang-ruang anestesi juga harus bisa menjaga dengan gas-gas anestesi yang untuk general anestesi terutama. Oke, jadi masalah sekarang di diagnosis bagaimana, so, kita tahu penyebabnya apa, harus kita atasi. Jadi dari analisis nanti kan ketemu jumlahnya, gerakannya, bentuknya, DNA spermanya gimana. Kemudian kita lagi hormonnya, hormon untuk produksi testosteronnya gimana, FSH, LH-nya, hormon untuk membesarkan spermanya, untuk pertumbuhan testosteron sendiri untuk menumbuhkan sel-sel spermanya, itu kadarnya cukup apa enggak. Kemudian genetik bila diperlukan kalau DNA spermanya rusak ataupun ada kecacatan berulang ataupun keguguran berulang, mungkin kita perlu lihat kromosomnya bagaimana. Kemudian kalau perlu memang bisa dilihat dengan USG, kalau secara radiologi nggak terlalu kelihatan karena dia jaringan lunak. Di USG ada gimana massa dari jaringan dari testis tadi. Istilahkan dengan kita tahu memang ada masalah di hormonal, kita akan terapi hormonal. Dengan ada infeksi, kita obati infeksi. Jadi pengobatan tergantung dari penyebabnya. Jadi nggak bisa sama. Jadi kalau kita baca di internet atau apa, memang kadang-kadang mengobati kesuburan pria gitu ya. Kesuburan pria kan penyebabnya macam-macam, jadi nggak bisa disamakan. Jadi kalau nggak bisa seperti iklan-iklan itu ya. Jadi kita semua harus tergantung dari penyebabnya apa. Karena setiap orang beda-beda.
andai kan dengan medis itu tadi nggak bisa banyak sperma dengan cara hubungan alami nggak bisa, mungkin caranya nanti harus ke teknologi reproduksi, jadi mungkin dengan bayi tabung yang dengan sperma yang disuntikan langsung ke sel telurnya, ataupun ke inseminasi buatan, jadi spermanya diambil, dicuci, dimasukkan lagi ke kandungan langsung sehingga sperma bisa udah mendekati ke arah sel telur. Itu juga cara yang kedua sebelum IVF. Tapi jumlah sperma sudah relatif masih banyak. Kemudian gaya hidup yang untuk ini untuk pencegahannya, jadi diet sehat ya, jadi dengan tadi ya beberapa makanan yang bisa mengganggu tadi ya, makan makanan, jangan rokok, jangan terlalu banyak, kemudian yang bukan bahan-bahan pengawet ya, kemudian olahraga yang teratur dan menghindari zat-zat yang berbahaya tadi. Bila memang diperlukan harus dioperasi untuk varikokelnya atau buntu ya dilakukan tindakan operasi varikokel obstruksi. Jadi sama sperma memainkan peran kunci dalam infertilitas pria. Sehingga kalau spermanya nggak bagus tentu tidak bisa terjadi kehamilan. Jadi semua memainkan peran yang sama antara istri dan suami. Kalau zaman dulu mungkin kalau nggak punya anak setahun pertama, tahun kedua, biasanya dikejar-kejar mesti istrinya. Tadi tanya mertuanya, ditanya orang tuanya, kok durung hamil tonduk, nah, seperti itu. Padahal semua itu bisa dari istri, bisa dari suami. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekarang kita harus bisa berpikir lebih logis lagi karena dua-duanya punya kemungkinan atau besar yang sama terjadinya gangguan kesuburan. Jadi harus diperiksa dua-duanya. Bahkan sebenarnya lebih mudah memeriksa suami dulu karena suami paling nggak dilihat fisik, kemudian dilihat sperma analisanya. Itu kita sudah bisa lihat ini subur, ini enggak. Tapi kalau wanita lebih banyak lagi yang dilihat, mulai dari fisik, kemudian USG-nya, kemudian dari hormonnya dan lain-lain. Kita bisa tentukan dia kesuburannya bagaimana. Jadi akan lebih murah kalau pria dulu yang periksa. Dengan pria aja nggak ada masalah, baru kita fokus ke istrinya. Kemudian kedua, diagnosis dan pengobatan dini dapat meningkatkan peluang kehamilan. Jadi seperti tadi, kalau memang ada keradangan atau kerusakan, kalau masih belum banyak jaringan yang rusak di dalam testis, tentu makin cepat bisa sembuh, bisa mencegah lebih perluasan dari kerusakan dari jaringan testisnya. Kemudian kombinasi solusi medis dan perubahan gaya hidup penting untuk hasil optimal. Jadi nanti juga setiap kali saran memang selain diobati juga gaya hidup harus diperbaiki. Selain penyebab utamanya, kemudian gaya hidup harus dijaga. Nggak terlalu gemuk, kemudian nggak begadang tadi yang mungkin rokok dan alkohol dan lain-lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Mila. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasan dan paparan yang sangat jelas di sore hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, silahkan jika ingin bertanya tentang seputar sperma atau faktor-faktor yang mempengaruhi sperma, bisa ditanyakan langsung atau kalau malu-malu mau chat juga boleh. Jadi kami persilahkan. Jangan khawatir kalau misalnya tadi baru sempat masuk di pertengahan penjelasan, Zoom ini akan dibagikan juga melalui YouTube kami. Jadi dicek aja di YouTube kami. Nah, kalau mungkin ada yang ditanyakan, kalau tidak ada saya yang bertanya nih dokter. Untuk akhir-akhir ini nih dok, apa saja penyebab infertilitas pada pria? Maksudnya kebanyakan tuh karena apa saja? Iya, mungkin kalau dari kehadiran pasien, kemudian yang selama ini memang penyebab tertinggi biasanya memang karena varises atau varikokel. Varises atau varikokel itu menyebabkan kerusakan tadi seperti yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya biasanya karena memang ini pemakaian obat-obatan yang mengganggu. Jadi kayak obat-obatan untuk orang pengen
ketumnya bagus, obat-obat untuk fitness ya, susu-susu yang untuk fitness itu kadang-kadang ada anabolik steroid yang bisa mengganggu eh, hormon testosteron dari tubuhnya. Jadi itu kalau orang kadang disuntik hormon testosteron gitu ya untuk supaya ototnya cepat besar, bakar lemaknya cepat ya. Tetapi testosteron sintetis itu dia di dalam tubuh bisa masuk, tapi dia nggak bisa masuk ke testis. Masuk ke testis nggak bisa, kemudian akhirnya menyebabkan testis sendiri karena otak mempersepsikan di dalam darahnya masih banyak testosteron, dia otak jangan memerintah testis untuk produksi hormon testosteron sehingga testisnya nggak produksi sperma, jadi bisa menjadi penurunan jumlah konsentrasi dari spermanya. Begitu juga nanti yang susuan yang mengandung anabolik steroid itu juga harus hati-hati. Beberapa obat-obatan yang sembarang hati-hati. Jadi nggak semua sama obatnya. Saya kira itu yang penting lagi tadi kadang beberapa gaya hidup ya mungkin entah karena mode sering pakai celana ketat ya. Nah, jadi testis itu kepanasan. Jadi testis itu sebenarnya ada kantong di luarnya itu yang kantong itu sebenarnya fungsinya dia itu termoregulator. Begitu regulator itu dia itu bisa menjaga suhu testis supaya suhunya itu nggak naik, nggak turun lebih dari 2 derajat. Itu sudah alami dibuat sama Allah. Jadi mungkin kalau jenengan lihat mungkin ini bapak-bapaknya kalau amati si testis ini waktu mandi air dingin gitu tanpa diperintah otak sadar kita dia tuh sudah mengkerut dengan sendirinya. Tujuan mengerut adalah mendorong telur tadi mendekati tubuh ke atas, sama kantongnya juga lengket ke telurnya supaya dia tetap suhunya tetap hangat, jadi nggak sampai turun. Andai kan di luarnya dingin, tapi pada saat kepanasan dia kan sebaliknya. Kantongnya melebar, memanjang ke bawah, tujuannya telurnya supaya kedorong ke bawah, ketarik ke bawah supaya nggak terlalu dekat sama tubuh, dan kantongnya juga melebar supaya suhunya nggak naik, nggak sumuk dia. Itu kadang-kadang yang karena kebiasaan, eh, jadi nggak nyaman, akhirnya di kepanasan. Itu yang bisa. Itu yang mungkin dari Dokter Mila. Baik, baik nih dok. Eh, saya buka kembali jika ada ingin bertanya langsung atau mau bertanya lewat chat juga boleh. Nah, tadi kan mungkin dokter Maya mau menyampaikan sesuatu. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Henry apabila ada kelainan sperma ya, kekurangan sperma dan kita harus masuk ke arah walaupun ke arah IVF berapa lama mungkin apakah kita perlu ya intinya seperti itu walaupun orang itu akan masuk ke IVF atau inseminasi apakah sperma perlu dipersiapkan dan mungkin berapa lama persiapannya itu karena beberapa pasien kita terutama ya yang akan melakukan program kehamilan IVF selalu bertanya apa nggak bisa langsung ya setelah pemeriksaan sperma dan screening yang kita lakukan mereka pinginnya cepat-cepat seperti itu. Apakah memang kita perlu persiapan juga untuk sperma supaya menyelesaikan embrio yang baik atau memang tidak perlu seperti itu? Mungkin bisa dipaparkan oleh Dr. Henry. Oke, jadi memang untuk sudah disampaikan bahwa terjadinya kehamilan itu ada pertemuan sel telur dan sperma. Dari sperma ini ada eh, di dalamnya ada kandungan yang ya selain dari bentuk gerakan, kemudian ada DNA sperma tadi ya, DNA sperma tadi. Jadi dengan sendirinya eh, kita kalau ternyata memang ada gangguan di sperma, terutama di DNA sperma tadi ya, memang itu harus diperbaiki dulu. Jadi bayi tabung adalah proses yang mahal, proses yang mahal karena mulai dari persiapannya, obat-obatannya, bahan-bahannya ya. Itu proses yang mahal. Jadi tentu kita harus semaksimal mungkin persiapan kita. Eh, Pembentukan sel sperma, jadi sperma dari sperma yang rusak, ya kan diketahui bahwa sperma tadi kita kan belum tahu dia ini sebenarnya DNA spermanya bagaimana, kromosomnya bagaimana, kita belum tahu. Kita akan lihat, akan kita cek dulu. Memang secara acak kita kadang bisa melihat dengan cara dari bentuk dan lain-lain dengan pembesaran lain. Tetapi itu nggak bisa maksimal kalau kita tidak tahu langsung kromosomnya dengan cara pemeriksaan kromosom yang baru itu tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi maka dari itu kalau kita ketahui atau memang dipersiapkan sebaiknya pada orang yang sudah gagal beberapa atau gangguannya seperti itu. eh, Biasanya kan kita supaya dicek dulu dengan sperma. Setelah itu baru kita berani perbaikan DNA sperma itu. Jadi sel sperma mulai dari sel sampai menjadi sperma, eh,
istilahnya spermatogenesis atau pertumbuhan sel sperma itu makan waktu kurang lebih 75 hari, 70 sampai 75 hari. Jadi pada saat kita memperbaiki sel sperma, kita nggak bisa sekarang diobati, besok sembuh nggak bisa. Karena sel itu bertumbuh. Sperma itu tumbuh dari sel menjadi sperma itu makan waktu 7 bulan. Jadi untuk hasil yang maksimal, memang kalau memang saran sekedar pemeriksaan dan saran saya pasti sebenarnya harus diperbaiki dulu. Jadi nggak usah buru-buru. Ya walaupun keberhasilan itu nanti akan berapa, tapi kita harus secara medis kita harus mencari kemungkinan yang tertinggi hasilnya. Dan dengan tentunya diperbaiki tadi ya. Karena perbaikan sel sperma makan waktu 70 sampai 75 hari. Ya, kalau memang gangguannya di DNA spermanya, ya sebaiknya telaten diobati dulu dan pola hidup sehat ya, dan pola hidup sehat. Jadi perbaikan DNA sperma itu bukan hanya dari luar tapi dari tubuhnya sendiri juga harus bisa pola hidup sehat supaya tidak ada yang mengganggu. Itu Dokter Maria, Dokter Mila. Jadi memang perlu persiapan ya, kurang lebih sekitar 75 hari. Ya, Seperti itu ya. Walaupun itu pasien akan menjalani IVF ataupun IUI ya. kalau memang nanti dari DNA spermanya, pemeriksaan DNA spermanya ternyata memang rendah, ya memang saran saya diobati dulu paling 7 hari. Tapi kalau memang ternyata pemeriksaan DNA sperma dan mau pola hidupnya bagus dan lain-lainnya, nggak ada masalah, bisa segera juga. Dengan Sebatas mana yang mungkin bisa dipaparkan DNA sperma yang apakah harus menunggu normal atau seperti apa untuk apa namanya kita bisa masuk ke IVF-nya, ke cycle-nya, kita harus menunggu seperti apa kalau memang DNA spermanya itu sebelumnya sangat jelek, apakah harus menunggu sampai normal atau seperti apa ya? Kadang-kadang pasangan itu sering keburu-buru ya, tidak sabar. Kapan kita masuk ke cycle seperti itu. Iya, kalau dari pemeriksaan DNA sperma, memang kan di situ karena DNA sperma normal dan pemeriksaan lab itu paling nggak minimal di atas 75%. Andai kan ternyata DNA spermanya di bawah dari 5%, kita harus hitung lagi berapa konsentrasi sperma dia. Jadi kalau sperma dia ada oligo nggak, ada gangguan gerakan nggak, ada asteno atau ada teratu nggak, gangguan bentuk nggak. Kalau ternyata memang dari persentase yang jelek tadi, andai kan kita kalikannya, andai kan dia punya sperma ada 15 juta, andai kan. Kemudian dengan 75%-nya yang bagus, tentu makin sedikit sperma yang yang bisa dipilih. Andai kan dia spermanya banyak sekali, jadi andai kan di atas 0 sampai 100 juta seperti itu, tentu kita akan bisa lebih banyak sperma. Tapi berarti kalau orang yang spermanya banyak, biasanya kita harapkan jika alami maupun insemin. Tapi kalau sudah beritamu, biasanya bahkan mungkin sperma cuma 1 juta, 2 juta, itu pun totalnya. Dan itu nanti yang hidup ada berapa persen, dan berapa persen. Nah itu memang kita akan lihat jumlah total sperma kira-kira ada berapa persen yang masih bagus. Nanti kan sedikit sekali ya kita sarankan untuk obati dulu 70 jumlah harian paling nggak 3 bulanan, baru kita jalan untuk inseminasi atau IVF-nya. Jadi kita sesedikit mungkin resiko kegagalan kita tekan, makanya kita perbaiki DNA sperma. Karena sekarang penelitian terbaru itu DNA sperma itu pengaruh sekali terhadap hasil dari IVF terhadap hasil pembuahannya. Nanti bisa jadi pun kalau memang DNA sperma nggak bagus, akan jadi keguguran mungkin di minggu keberapa dia akan terganggu. Gitu. Baik, dokter. Nah, mungkin sebelum menjelaskan lebih dalam lagi, dok, ini agak mundur dulu. Apa saja sih indikasi IVF bagi pria? Apa hanya faktor sperma atau bagaimana, dok? Apa saja, dok? Kalau dari faktor pria sebenarnya ada tadi kalau kita ngomong dari sebelum sebelum dari di testis maupun sudah testis. Jadi kalau dari sperma analisanya kita bisa lihat dari mungkin gangguannya memang spermanya sedikit sekali ya, mungkin di bawah 1 juta, yang hidup mungkin hanya sekitar 10-20% dari 1 juta itu, kemudian bentuknya bagus, gerakan bagus ya, itu tentu dia akan harus kita sudah di terapi sekian bulan ya, lebih dari 3 bulan juga belum bisa naik, berarti memang ada gangguan di jaringannya maupun hormonalnya, ya baru kita saranin. Jadi memang ada gangguan dari organnya ya.
Kedua, mungkin seperti tadi dibilang kalau ada kelainan dari bentuk penisnya, di penisnya tadi itu lubang dari penisnya bukan di ujung dari penisnya, tapi ada di bawah dari batang dari penisnya, sehingga tentu dia tidak bisa sperma tidak bisa masuk langsung secara alami ke dalam. Jadi itu bisa dengan terpaksa sperma dikeluarkan di luar, kita akan IVF-an dibantu seperti itu. Kemudian juga bisa eh, ada gangguan seksologi yang berat, gangguan seksologi yang berat dari ejakulasi dini berat ya, susah untuk ereksi ya, itu juga tidak bisa secara alami mengantar penis tadi mengantar sperma masuk ke dalam vagina, ya tadi terpaksa dilakukan pengobatan dengan terapi dengan IVF. Bahkan yang kemarin juga agak berat itu sebenarnya hanya masalah vaginisme, jadi sperma vagina nggak bisa terbuka karena trauma, itu pun juga terpaksa harus dibius bahkan sampai inseminasi maupun sampai bayi tabung hanya untuk pengambilan sel telurnya. Jadi terutama di jumlah dari kualitas spermanya, kemudian dari eh, anatomi dari penisnya, ya, kemudian kemampuan seksologinya, itu dari situ baru kita bisa nggak serapi, nggak bisa baru kita melakukan dengan cara inseminasi ataupun dengan IVF tadi. Gitu. Baik, dokter. Ini juga Mungkin ada menyambung, pertanyaan di chat itu, Mbak Dokter iya, Mila. saya sampaikan dulu, Dok. Mau tanya, saya Sep dari Surabaya. Kalau Hamin 1 bulan IVF, DNA fragmentasinya hasilnya lumayan baik. Kemudian saat akan IVF, apa ada kemungkinan hasilnya berubah ya, Dok? Kalau seperti tadi perubahan sperma itu DNA sperma dan lain-lain itu paling nggak makan waktu sekitar 3 bulanan. Jadi kalau udah 1 bulan, 2 bulan itu masih bagus biasanya, tidak terpapar hal yang macam-macam, insya Allah masih relatif normal. Jadi makanya DNA sperma nggak kita periksa tiap bulan, tapi mungkin 3 bulan sekali kalau memang diperlukan seperti itu. Eh, jadi masih bisa kalau 1 bulan, 2 bulan sampai kalau udah di atas 3 bulan, memang kita sebenarnya kita recheck ulang. Oh, iya, satu lagi Baik, dari dokter Mila tadi saya bilang tentang ya. sperma. eh, untuk laki-laki jika indikasinya adalah memang spermanya mungkin nggak ada, jadi azoospermia, jadi sperma nggak ditemukan di dalam Hmm. ulatnya. Itu setelah kita bisa cek, andaikan dia nggak keluarnya sperma itu apakah karena buntu atau karena produksi yang nggak bisa keluar dari testisnya, itu juga kita bisa lakukan bayi tabung. Jadi dengan pengambilan sperma langsung di saluran dari keluar dari testisnya ataupun di testisnya sendiri di buah zakarnya, nanti kita dengan pengambilan dengan jarum maupun dengan pembedahan diambil sperma langsung dari testisnya atau dari buah zakarnya, itu juga bisa dilakukan untuk bayi tabung. Gitu, Dok. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Dok. Dokter, izin saya disuntik seketrum intracavernosus, apakah membantu kualitas sperma? Intracavernosus itu sekretum itu untuk jadi perbaikan dari jaringan penisnya ya, jaringan penisnya. Jaringan penis ini dia tidak berhubungan dengan jaringan testis. Ya, jaringan penis kan Hmm. untuk batang dari penisnya. Sedangkan testis itu sebagai pabrik dari spermanya. Jadi kalau bisa disuntik skrotum langsung ke intracavernosa, dia akan memperbaiki jaringan di dalamnya penis aja. Dia nggak ganggu ke kualitas spermanya. Asal dengan penyuntikan yang bagus dan harus kadang-kadang kalau kita jaga adalah posisi penyuntikannya tidak mengganggu dari eh, saluran sperma, saluran kencingnya yang lewat itu. Jadi supaya tidak terjadi penyumbatan. Insya Allah kalau di cavernosa tidak mengganggu kualitas spermanya. Itu. Mungkin Baik, apa Dok. tujuannya, Dokter Henry? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin yang bertanya tadi, apakah hanya untuk aging atau untuk apa Iya, penyuntikan ini banyak skrotum? Skrotum. skeletum itu kan sekarang udah kayak model skeletum stem cell dan lain-lain itu sudah pengobatan yang relatif baru untuk regenerasi dari fungsi dari organnya. Jadi mungkin pada kondisi yang berat yang tidak bisa dengan terapi biasa diperlukan beberapa yang sudah dites ini trial dengan cara skeletum maupun stem cell. Skeletum tadi itu yang disuntikkan ke sana harapannya akan memperbaiki kualitas dari penisnya, ereksinya dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi bukan ke arah kesuburannya kalau itu tadi pengertiannya. Kalau yang
Sekarang memang belum dicobakan skretum yang dari jaringan testis, belum dicoba secara langsung ya. Sekarang belum. Jadi misalnya nanti kalau suatu saat mungkin pada kondisi yang testis yang rusaknya berat, mungkin bisa disuntik skretum. Nah itu kita masih sedang penelitian. Itu jadi beda beda fungsi dari dokter Maya. Ya, agak sih. Oh, ya, juga ini digembar-gemborkan ya pada pasien-pasien yang melakukan IVF itu apakah kita andaikan eh, center itu memakai IMSI ya, apakah memang itu akan bisa lebih bagus hasilnya atau bagaimana untuk melihat apakah memang ada kelainan DNA fragmentasi atau seperti apa? Mungkin tanpa IMSI pun kita masih bisa memperoleh yang apa namanya sperma yang bagus sehingga bisa mendapatkan embrio yang bagus. Mungkin bisa dijelaskan, Dokter Henry? Iya, jadi IMSI itu jadi yang untuk jadi dari mikroskop yang dipakai untuk melihat sperma pada saat untuk bayi tabung, ya, jadi mikromanipulatornya itu ada kamera tambahan yang kayak kalau mungkin di HP kita dia itu zoomnya, jadi zoom dari kamera ini dia besar cukup besar sampai 500 kali kalau nggak salah, jadi sampai 500 kali. Jadi sperma itu dengan harapan secara fisik dia akan dilihat dibesarkan lagi, terutama biasanya dilihat ada di kepala spermanya. Kepala sperma yang dilihat di situ adalah fisik dari kepala spermanya. Jadi kalau dengan ada kayak ada lubang-lubang vakul, ada mungkin bentuknya yang kelihatannya dari luar masih pembesarannya masih 200 kali, 400 kali sudah kelihatan, tetapi pada besar lebih besar lagi, mungkin akan lebih detail lagi pembesaran. Tetapi dia tidak melihat kromosomnya ya, kromosom kecil sekali di dalam jaringan dan dia akan berkembang setelah terjadi disuntik sama ketemu dengan sel telur ya mungkin. Tapi kalau pada biasa biasanya hanya bentuk fisiknya aja, dari pemilihan dari bentuk fisiknya aja, nggak ada vakulnya seperti itu. Mungkin itu yang diharapkan dari IMSI. Tetapi memang dari beberapa penelitian tidak berbanding langsung antara pemakaian IMSI dengan eh, keberhasilan dari IVF. Jadi tidak pengaruh untuk sekarang. Karena juga pemeriksaan IMSI itu juga sperma itu mesti didiamkan dulu, dimatikan dulu, dikeluarkan dari ya, pilihan spermanya tadi, mungkin didiamkan tadi dengan cara dimatikan supaya dia nggak bergerak, baru dilihat dari anatominya. Sperma yang nanti dipakai tentu bukan yang tadi yang sudah ketentuan harus dimatikan atau didiamkan dulu juga. Jadi memang nanti harapannya mungkin sebagian besar masih seperti ini gitu, mungkin seperti itu. Jadi kalau pada sperma untuk mendiamkan sperma kan harus didiamkan itu mungkin tadi mungkin cara di nonaktifkan, jadi gerakannya dimatikan dulu. Tadi potong ekornya maupun secara dimatikan. Itu sih untuk IMSI. Walaupun sekarang perkembangannya IMSI malah ke arah telurnya yang dilihat di mana letak spindlenya untuk menyuntikkan spermanya. Jadi tidak secara berbanding lurus langsung bahwa dengan IMSI keberhasilan makin langsung meningkat menjadi sekian persen, dari penelitian enggak ternyata. Itu. Oke, terima kasih Dokter Henry. Mungkin dari peserta Zoom ada pertanyaan tentang sperma. Monggo bisa mengajukan pertanyaan atau raise hand. Jadi mungkin dalam acara ngasih yang kedua ini memang kita tampilkan bagaimana peran sperma ya. Seperti sudah dipaparkan oleh Dr. Henry tadi, begitu rumit sebenarnya faktor sperma karena selama ini kita memang di medsos itu selalu dari pihak istri yang digembar-gemborkan dan sering mengabaikan dari pihak dari sperma atau pihak suami. Dengan pengetahuan yang dipaparkan oleh Dr. Henry malah sore ini, mungkin kita bisa lebih melek istilahnya ya, bahwa memang faktor sperma itu sebenarnya sangat diperlukan sekali. Jadi pun harus juga dengan persiapan ya Dr. Henry, walaupun kita akan melakukan inseminasi ataupun IVF ya, kadang-kadang
tahu saluran indung telur wanita baik, sperma entah sampai bagaimana jumlah, morfologi pun eh, datang untuk minta dicuci ataupun langsung mau inseminasi. Ya, itu mungkin suatu dengan tahun 2025 ini dapat lebih melek ya, artinya pasangan dua garis yang menuju dua garis itu lebih melek lagi bagaimana sperma dipersiapkan dan itu sangat perlu untuk keberhasilan suatu program kehamilan. Itu yang mungkin di awal kemarin kami dari Signum menyarankan bahwa jangan salah langkah dalam apa namanya suatu program kehamilan karena kalau salah langkah eh, akan merugikan pasangan itu sendiri ya ataupun biaya dan baik materi maupun secara spiritual. Seperti tadi saya mendapatkan pasien menikah 6 tahun yaitu karena kalau saya menilai salah langkah pada usianya masih 28 tahun. Mereka telah shopping dokter mungkin sudah ke 4 atau 5 center ya dan belum menghasilkan kehamilan sehingga pasangan itu sampai putus asa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Mila. Semoga apa yang kita share di sini ya nanti mungkin akan bisa dilihat lebih banyak pasangan pejuang dua garis di YouTube kita dan akan memberi pengetahuan lebih dan lebih berguna. Saya kembalikan ke Dokter Mila. Baik, terima kasih banyak Dokter Maya dan Dokter Henry atas paparannya hari ini. Kita Klinik Fertilitas Signum selalu terbuka bagi semua pejuang dua garis dengan permasalahan apapun untuk membersamai menuju keberhasilan ya dok. Nah, mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari Dokter Henry. Oke, jadi mungkin pada pasangan pejuang dua garis ya istilahnya, tetap suami istri punya peran yang sama dalam keberhasilan untuk mendapatkan keturunan. Ya. Dua-duanya harus dilihat, diperiksa, kemudian diatasi penyebabnya. Jadi penyebab gangguan kesuburan pria macam-macam, jadi harus dicari penyebabnya dulu apa, baru dilakukan terapi. Jadi nggak bisa mungkin baca iklan langsung ini memperbaiki kesuburan, jadi nggak bisa karena kesuburan penyebabnya gangguannya beda-beda, jadi nggak sama satu dan dua orang lainnya beda. Kemudian penting lagi, andai kan sudah normal pun kita harus menjaga pola hidup dan kita bisa mendeteksi tubuh kita dalam artian apakah kualitas hidup kita bagus apa enggak dengan seperti yang tadi disampaikan pada saat di paparan tadi ya. Itu aja sih yang saya rasakan masukannya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Ngasih 2. Jangan lewatkan di Ngasih 3, mungkin bulan depan ya dok. Ya, kita akan hadir setiap 2 minggu ya Dokter Mila ya. Baik. Nah, ikuti saja IG kami dan YouTube kami untuk informasi lebih lanjut. Tetap semangat untuk menuju dua garis dan mari bersama Signum untuk mewujudkan buah hati. Terima kasih. Saya tutup Ngasih 2 untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sahabat Signum.